pagi Ibu. Ibu selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Silakan duduk Ibu. Ini saya bawa surat rujukan dari dokter untuk konsultasi ke Ibu. Oh iya, boleh saya lihat surat rujukannya? Di surat rujukan Ibu ini ya Bu ya, mengidap penyakit diabetes ya Bu ya? Iya. Oke Ibu, ini terima kasih. Sebelumnya Ibu pernah berkonsultasi ke konseling yang lain nggak Bu? Belum pernah sih. Belum pernah ya. Oke, baik, kita ini aja langsung mulai konseling aja Bu. Jadi karena Ibu belum pernah konsultasi atau konseling, saya akan memberitahu Ibu dulu nih tujuan dari konseling Ibu ini. Yang pertama, Ibu bisa mengenali nih masalah Ibu mengenai diabetes ini. Kemudian juga Ibu bisa mengatasi masalahnya, dan ketiga Ibu bisa memecahkan masalahnya bersama-sama. Oke, jadi langsung selanjutnya aja kita mau isi biodata dulu ya Bu. Baik. Untuk Ibu, dengan Ibu siapa? Lita Ayu Anggraeni. Lita Ayu. Tanggal lahir Ibu? 10 Oktober 1997. Berarti usia Ibu 23 tahun ya? Iya. Untuk alamat Bu, alamat Ibu di mana? Di Jalan Mekar, Jalan nomor Mekar, nomor 25. nomor 25. Iya. Untuk suku agama Ibu Muslim, Muslim. Islam. Pekerjaan Ibu guru. guru. Untuk keterbatasan fisik tidak ya Bu. Riwayat kesehatan pasien atau keluarga Ibu sebelumnya mempunyai riwayat keturunan apa? Nggak ada sih Bu. Nggak ada ya. Iya. Tadi diagnosis medisnya ini ya Bu, diabetes mellitus ya. Iya. Oke, karena Ibu belum pernah tanyakan riwayat gizi dahulu, pola makan Ibu selama beberapa bulan lalu atau minggu yang lalu. Biasanya Ibu mengkonsumsi makanan utama berapa kali Bu? Biasanya 2 kali sehari sih. 2 kali sehari ya. Cuma kadang sekali sehari juga. Oke, tapi yang paling sering itu 2 kali sehari. 2 kali. 2 kali sehari. Biasanya Ibu untuk makanan utama Ibu mengkonsumsi apa Bu? Nasi, Nasi, tapi kadang roti juga. roti. Kalau nasi biasanya berapa kali sehari? Nasi 2 kali. 2 kali sehari. Berapa gram kira-kira Bu? 100 gram kurang lebih. 100 gram ya. Heeh. Untuk roti, seberapa sering juga Ibu mengkonsumsi roti? Dalam Kalau 1 minggu berapa? Dalam 1 minggu. Mm-mm. Biasanya sih sehari ya. Kalau sehari itu biasanya 2 kali makan roti. Berapa Ibu, berapa lembar roti yang Ibu makan? Kalau Berapa misalnya ya? sehari itu? 4 4 lembar. lembar berarti ya. Selain nasi sama roti, Ibu juga mengkonsumsi makan apa lagi? Makanan utamanya? Makanya mie instan. Mie instan. Mie instan berapa kali seminggu? Paling 2 kali seminggu sih. 2 kali seminggu. Nggak banyak-banyak. Oke. Apalagi Bu yang Ibu sering makan? Selain mie, Apa ya? roti, untuk lauk hewaninya nih Bu, yang sering Ibu makan itu apa Bu? Biasanya sih telur. Telur. Terus ya kayak daging ayam, daging bebek. Untuk konsumsi telur itu berapa kali sehari Bu? Atau per minggu? Telur. Atau Jarang sih. Biasanya dalam 1 minggu tuh saya makan berapa ya? 4 butir. 4 butir? 4 butir. Terus untuk tadi ayam berapa Ayam. Bu? Berapa kali? Berapa kali ya? 2 kali biasanya sih. 2 kali. Heeh, 2 Untuk kali. bebek yang tadi Ibu makan? Bebek, kalau bebek sih jarang ya sih Bu ya. Paling ya 2 minggu 1 kali makan bebek lah. Itu juga beli. Untuk cara pengolahannya itu gimana Bu? Digoreng kah atau ditumis atau gimana Bu? Dibakar? Bermacam-macam. Oke, Ya. bermacam-macam. Tapi seringnya digoreng sih. Digoreng. Ya, lebih praktis gitu. Oke Bu. Kemudian untuk lauk nabatinya, Ibu sering mengkonsumsi apa? Lauk nabati. Ibu sering mengkonsumsi apa? Biasanya tempe, tahu. Tempe, kira-kira tempe dalam 1 minggu Ibu berapa kali mengkonsumsi? Bisa setiap hari sih kalau tempe. Soalnya Berapa suka gram Bu banget. kira-kira? Berapa potong untuk yang segini? Oh itu. Yang ini ya, yang segitiga ini. Berarti Iya. 50 gram ya Bu. Untuk tahu sendiri Ibu sering mengkonsumsi berapa kali Kalau seminggu? tahu jarang sih ya. Biasanya kalau tahu tuh kayak dua kali
kali dalam seminggu, biasa segitu sih. Kira-kira untuk konsumsinya nih berapa gram? Berapa gram ya yang ini? Masih gini berarti ya. Iya. Oke, untuk sayur. Sayur apa yang ibu sering konsumsi? Kalau saya bayam Bayam. saya senang banget sih. Bayam ibu bisa berapa kali konsumsi dalam seminggu, Bu? Biasanya 3 kali. 3 kali seminggu. Cuma kangkung juga sering sih Bu. Kalau kangkung biasanya seminggu tuh kayak 2 kali, 3 kali. Untuk konsumsi bayam yang tadi ya Bu, kira-kira dalam satu centong itu ibu mengkonsumsi berapa gram? Apa ya? Ini Saya kurang tahu sih Bu. Ini boleh lihat ibu di sini berapa gramnya? Segini Bu ukurannya. Iya segitu. Oke, berarti 50 gram ya Bu. Tadi kangkung berapa kali sehari Bu? 3 kali biasanya. 3 kali. 3 kali dalam seminggu ya? Iya 3 kali Oke. seminggu. Oke, berapa gram Bu? Berapa centong ibu untuk makan kangkung? 5 centong. 5 centong. Berarti Biasanya sekitar segitu sih 5 centong berapa tuh Bu? 250 gram. Oke. Oke, untuk buah nih, konsumsi buah yang ibu sering konsumsi buah apa aja? Kalau buah yang ada sih biasanya kayak pisang. Pisang ya? Iya. Terus Pisang berapa kali seminggu Bu? pisang bisa setiap hari sih. Karena emang banyak banget kalau pisang di rumah. Terus juga apa lagi Bu? Jenis pisang sendiri ibu konsumsi pisang apa Bu? Biasanya sih pisang Ambon ya. Ambon. Iya, pisang Ambon. Pisang Ambon itu habis satu buah ya? Habis. Terus kemudian ini apa namanya, buah apa aja yang ibu sering konsumsi? Pepaya, mangga. Pepaya berapa kali seminggu? Kalau pepaya sih biasa seminggu tuh 1 kali. Seminggu 1 kali ya. Oh, Untuk ukurannya sekali makan itu ibu berapa? biasanya segimana ya? Kalau ibu- Sepotong gitu loh. nih, sepotong gini. Nah, iya. Ini 30 gram. Selain pepaya, pisang, ibu sering mengkonsumsi apa lagi Bu? Buah-buahannya kayak mangga. Mangga juga enggak ini sih enggak sering. Paling seminggu 1 kali makan mangga. Seminggu 1 kali. Untuk sekali makan ibu selama 1 minggu itu ibu berapa gram? Nih kalau misalnya ibu segini nggak Bu? Iya segitu. Segitu ya. Oke. Selain pisang, mangga, sama pepaya, ibu juga sering mengkonsumsi buah apa lagi? Apa ya? Anggur, kalau anggur jarang sih. Bisa 1 bulan itu Sekali. iya. Enggak sekali, dua kali lah. Iya. 2 kali dalam sebulan ya. Iya, 2 kali makan anggur. Oke, buat snack nih. Kan ibu sering mengkonsumsi snack mungkin ya. Iya, suka banget. Suka banget ya. Iya. Untuk konsumsi snack sendiri, apa aja yang ibu sering konsumsi Bu? Biasanya sih makan makanan ringan gitu ya. Kayak keripik singkong. Keripik singkong. Iya, balado gitu. Balado gitu ya. Bener. Biasanya kalau misalkan ibu sekali makan itu berapa keping Bu? Berapa ya? Bisa langsung habis sih kalau dalam kemasan gitu ya. Itu langsung habis sih biasanya. Habis gitu ya. Satu ini. Kira-kira kalau misalkan ibu beli satu kemasan itu mereknya apa Bu? Mereknya kayak apa ya? Keripik kentang. Keripik kentang. Kitela yang kayak gitu. Oh iya. Ya. Apa susahnya? Selain ibu sering mengkonsumsi snack, ibu juga sering mengkonsumsi makanan manis nggak? Atau minuman manis nggak Bu? Kalau yang manis-manis sih kayak apa ya? Kayak teh gitu ya? Iya itu sering banget sih. Kayak teh susu. Teh susu. Iya. Untuk tes oke ibu, selain makanan utama, terus juga lauk hewani, lauk nabati, sayur sama buah sama snack, kira-kira ibu ada konsumsi tambahan lagi nggak? Seperti minuman manis, Iya. kopi atau apa? Ya, kopi. Nah, Untuk Kopi minuman kalau kopi sih jarang ya Bu ya. jarang. Kira-kira seringnya teh apa ibu yang sering konsumsi? Biasanya beli sih teh kayak teh kotak Oh, gitu teh ya. kotak. Iya. Untuk konsumsi teh kotak itu seringnya tuh 1 kali sehari, per minggu, apa per bulan? Per minggu biasanya 2 kali lah, 2 kali minum teh kotak. 2 kali dalam seminggu ya. Cuma seringnya bikin teh manis sendiri di rumah. Untuk bikin teh sendiri di rumah itu berapa kali? Hampir setiap hari sih. Hampir setiap hari. Tiap pagi biasanya bikin teh gitu loh. Selain teh ada lagi nggak Bu? Susu Susu itu susu mereknya apa kira-kira? kayak Indomie. Indomie.
Untuk frekuensi minumnya ibu berapa kali sehari atau per minggu gitu kayak. Jadi itu susu ini kan dari susu kental manis. Susu kental manis. Yang full cream biasanya. Yang full cream biasanya. Itu tuh beli di supermarket beli. Kira-kira dalam 1 hari atau 1 minggu ibu mengkonsumsi berapa gelas bu? Biasanya dalam seminggu tuh kayak 2 kali ya. 2 kali. Nggak banyak-banyak sih kalau susu. Konsumsi minuman manis, teh sama susu aja ya bu ya. Oke, saya selanjutnya akan menanyakan riwayat hidup sekarang. Jadi saya akan menanyakan food recall ibu selama 24 jam. Jadi apa aja yang ibu makan selama 24 jam itu saya akan mencatatnya ya bu. Oke, jadi saya akan menanyakan dari ibu bangun tidur sampai ibu tidur lagi. Untuk makan pagi, ibu makan apa bu? Kalau pagi biasanya sarapan ya. Kemarin ya? Kemarin makan nasi sama tempe, telur. Sama tempe. Untuk tempe itu digoreng. Tempe digoreng. Kalau telur direbus. Untuk makan nasi, ibu sekali makan itu berapa gram? Biasanya gimana ya? 100 gram kali ya? 100 gram. Terus untuk tempe sekali makan ibu itu potongannya 1 potong, 2 potong, atau 3 potong? Biasanya habis 5 potong. 5 potong. Untuk gramnya sendiri mungkin ibu lebih ini ya, biar kita lebih akurat aja di sini. Yang mana bu kira-kira untuk ukuran tempe? Nah yang ini. Yang ini 60 gram ya bu. Terus untuk telur sendiri, untuk ukuran telur itu kira-kira ibu konsumsinya yang bentuknya seperti apa bu? Yang kayak gini. Iya, Telur bulat. iya, yang direbus. Direbus ya. Nah, kemudian untuk selingan nih, pada saat ibu selingan pagi, snack apa yang ibu makan? Kentangnya diapain bu? Kentang yang digoreng. Kentang goreng. Berapa gram ibu makan? Berapa ya? Nih kalau ibu ini bu, kita lihat di sini aja biar akurat. Ya ini segila bu. Yang ini. Oke. Selain kentang, ibu makan siangnya apa aja? Makan siang makan mie instan. Mie instan. Satu piring itu habis? Iya, 1 piring habis. Mie instannya mereknya apa bu? Indomie. Ya. Direbus ya berarti. Indomie goreng apa Rebus. Terus setelah mie pada saat makan siang ibu mau konsumsi apa lagi bu? Udah, saya kira makan siang saya segitu doang. Untuk selingan sorenya ibu mau konsumsi apa lagi? Kalau sore saya kebetulan makan bakso. Bakso berapa mangkuk ibu? 1 mangkuk aja. 1 mangkuk. Iya. Di dalam 1 mangkuk itu ada berapa isi bakso bu? Iya. Terus setelah bakso ada lagi yang ibu makan? Nggak ada. Jadi selingan sore cuma bakso doang. Iya. Untuk makan malamnya sendiri ibu makan apa kemarin? Kemarin ya. Nah kalau malam saya makan nasi lagi. Makan nasi. Nasi sama apa bu? Nasi sama 100 gram juga ya. Terus selain nasi ibu makan apa lagi? Habis itu ngemil lagi. Iya. Ngemilnya apa? Ini apa sih? Kentang goreng lagi. Sebanyak segimana ya? Sepiringnya segini ya bu ya? Iya, segitu. Oke bu, setelah kita recall, selanjutnya kita ke bagian antropometri. Jadi saya akan mengukur berat badan ibu, tinggi badan ibu. Tinggi badan sampai badannya di sini. Kita ukur tinggi badan dulu ya bu. Ibu boleh lurusin ke sini aja bu kakinya. Iya, terus. Ya, ulangi kamu. Oke ibu, untuk pengukurannya kita di sini aja ya bu. Kita ukur tinggi badan terlebih dahulu. Ibu boleh kakinya agak menempel sama ini, ibu tempelin ke sini kakinya. Iya, badannya lurus. 177 ya bu.
Selanjutnya ibu ini ditimbang berat badannya dulu bu. Oke, maaf ya ibu. Berat badannya Ini ditimbang dulu. ya. Lurus, pandangan ibu lurus ke depan. Relax ya. Ibu, jadi hasil timbangan ibu itu 44. Oke ibu, terima kasih. Silakan duduk kembali bu. Terima kasih. Iya, ibu selama ini ibu didiagnosis punya penyakit diabetes mellitus, riwayat penurunan berat badan ibu kira-kira berapa bu? Penurunan berat badan 3 kilogram. Sekitar 3 kilogram. Sebelumnya berarti ibu 40 Iya. 47 ya? Sebelumnya 47. Biasanya 47. Itu turun banyak banget sih bu. Iya, 3 kilogram. Pas ibu kesini udah di check lab belum bu? Udah. Udah. Oh, Boleh lihat. Kadar GDP ibu, GDPP ibu sama HbA1c ibu tinggi ya bu ya. Ini saya tulis. Kemudian saya akan memeriksa fisik dan klinis. Untuk fisik terkait gizi itu kira-kira nafsu makan ibu baik atau tidak bu? Belakangan ini sih kurang nafsu makan ya bu ya. Kurang nafsu makan. Terus ibu ada mual muntah nggak? Nah kalau mual juga sering, cuma kalau muntah itu nggak sampai ke muntahin gitu. Perut ibu kembung nggak bu? Jarang. Diare ibu pada saat ini? Diare enggak. Nggak ada. Nggak ada. Gangguan menelan ibu punya? Enggak. Enggak juga. Pas ibu mengunyah ada gangguan nggak bu? Enggak ada. Nggak ada juga. Sama adik-adiknya mah nggak ada ya bu ya? Enggak ada. Untuk tekanan darah boleh saya lihat pas ibu cek di lab. Untuk tekanan darahnya tinggi ya bu ya? Ibu lumayan mengidap hipertensi ya bu, tinggi banget soalnya. Oke. Saya sering begadang juga sih. Sering begadang ya? Iya itu bu, jadi hipertensi. Nah setelah saya lihat-lihat dari hasil analisis ibu, jadi saya menetapkan ibu diagnosa gizi itu. Diagnosa gizinya, jadi di diagnosa ini ada 3 domain. Yang pertama domain intake, klinis, sama behavior. Jadi yang pertama saya akan memeriksa domain intake-nya dulu. Nah di domain intake ini ibu itu mengalami asupan makanannya inadekuat. Oke, jadi di diagnosis gizi itu ada 3 domain. Yang pertama domain intake, klinis, sama behavior. Untuk domain intake sendiri itu, ibu mengalami asupan vitamin inadekuat berkaitan dengan kebiasaan makan ibu yang tidak yang tidak sesuai. Jadi ditandai dengan pasien tidak menyukai sayuran. Ibu kan jarang mengkonsumsi sayuran juga ya, dia cuma bayam kangkung doang kayak gitu. Terus untuk asupan jenis karbohidratnya juga itu tidak sesuai berkaitan dengan memilih makanan. Jadi makanan ibu yang kayak gitu ya, ditandai dengan sering mengkonsumsi makanan ringan tadi seperti keripik itu ya bu ya. Iya. Untuk domain klinisnya itu ibu adanya perubahan nilai lab terkait gizi yang berkaitan dengan pasien yang menderita penyakit diabetes mellitus dan hipertensi. Tadi soalnya pas saya tekanan darahnya itu ibu tinggi ya. Ditanya dengan hasil GDP, GDPP dan HbA1c-nya yang lebih dari kadar normal ibu. Jadi ini ibu suka mengkonsumsi sumber karbohidratnya ya? Banyak ini. Iya sih benar banget. Terus juga ibu ini untuk domain behaviornya itu kurang dapat menjaga atau memonitoring gizi ya bu ya terhadap diri ibu yang berkaitan dengan mengkonsumsi jenis karbohidrat sederhana dalam lemak jenuh. Tadi ibu makanannya digoreng-goreng yang kayak gitu. Nah ditanya dengan perubahan nilai lab yang tadi saya bilang. Gitu bu. Oke, kita lanjut ke intervensi gizi. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu mengenai diabetes mellitus ini. Nah sebelumnya ibu bisa baca di sini. Jadi diabetes mellitus itu merupakan penyakit kronis yang disebabkan oleh gagalnya organ pankreas yang memproduksi jumlah hormon insulin secara memadai sehingga menyebabkan peningkatan kadar glukosa di dalam darah. Jadi penyebabnya itu kelainan reaksi kimia dalam penggunaan yang tepat dari karbohidrat, lemak dan juga protein dari makanan karena kekurangan insulin.
Jadi kan di sini ada gagalnya organ pankreas memproduksi insulin kan. Jadi ini kurangnya kurang insulin, jadi penyebab diabetes. Nah biasanya diabetes itu diklasifikasikan menjadi 3, diabetes tipe 1, tipe 2, dan juga diabetes gestasional yang biasanya di ibu hamil. Nah kemudian tanda dan gejalanya itu yang pertama sering buang air kecil, terus juga ada rasa haus berlebihan, rasa lapar berlebihan, pandangan kabur, mudah lelah juga, kadar gula darahnya tinggi, terus juga luka lambat sembuh. Jadi kalau ibu punya luka itu susah banget buat sembuhnya bu. Nah jadi yang terakhir ini berat badan turun drastis. Kemudian faktor apa aja yang menyebabkan diabetes mellitus? Yang pertama ada faktor keturunan atau genetik. Jadi mungkin ibu punya atau ibu atau ayah ibu punya penyakit diabetes, itu kemungkinan besar turun sama ibu. Kemudian ada usia lebih dari 40 tahun, gaya hidup yang kurang sehat, jadi ibu mengkonsumsi junk food, terus juga mager kan untuk sekarang sering mager, kurang aktivitas fisik dan olahraga nih, biasanya malas nih untuk sekarang apalagi pandemi ya. Benar banget. Kemudian ada dislipidemia, itu kolesterol, karena kan di sini juga ibu mengkonsumsi lemak yang berlebihan, itu juga gorengan yang mengakibatkan kolesterol. Nah komplikasinya biasanya apa aja nih? Nah yang pertama komplikasinya itu ada kerusakan jantung, kemudian kerusakan syaraf, ketiga katarak atau kebutaan, yang keempat ada kerusakan ginjal, ada yang kelima kerusakan pembuluh darah, dan yang keenam ada kerusakan dan kematian jaringan. Nah pencegahannya itu biasanya menjaga berat badan ideal. Jadi selama 1 bulan itu ibu memonitoring diri ibu sendiri dengan menimbang berat badan ibu, harus stabil ya bu. Kemudian menerapkan pola makan sehat. Biasanya sih kalau misalkan menerapkan pola makan sehat itu kita bisa lihat di sini, ini namanya indeks glikemik. Ibu boleh memilih makanan di sini sesuai dengan aturan yang saya anjurkan ya bu nanti. Nah biasanya sih saran saya kalau misalkan ibu ingin mengkonsumsi makanan yang sehat, pagi-pagi ibu makan nasi putih, tapi jangan yang berlebihan ya bu ya. Nasi putih. Tapi biasanya saya kurang ini sih. Kurang sering makan Kurang itu. iya. Ya jadi disarankan mengkonsumsi nasi putih. Kalau misalkan ibu-ibu suka kurang, ibu boleh memilih makanan lain kayak misalkan kentang rebus kayak gitu. Kalau enggak ya apa aja gitu ya. Mie goreng boleh, asal jangan boleh. Asal jangan berlebihan aja. Terus juga untuk konsumsi sayur sendiri disarankan konsumsi sayur hijau sih bu, kayak tomat merah tomat boleh, terus juga timun, brokoli, bayam, itu juga bagus buat ini. Ada yang ibu nggak suka nggak sayurnya? Hampir semua suka sih. Semua suka ya, bisa diterima ya. Terus juga untuk buah itu boleh banget, apel, pepaya, pisang, itu boleh, bagus banget sih bu buat ini. Ibu ada yang nggak suka nggak? Ada itu semua nggak ada ya? Saya lebih sering makan buah itu ya. Iya lebih banyak. Nah untuk protein hewani juga boleh bu mengkonsumsi ikan-ikanan seperti ikan salmon, kayak gitu. Ikan-ikan semuanya banyak yang mengandung omega 3 kan. Terus juga untuk protein nabatinya ibu boleh mengkonsumsi tempe, tahu, selai kacang tanah juga boleh buat pendamping ini ya bu. Jadi jangan yang lain-lain, disarankan itu sih, karena kan itu juga untuk tempe sama tahunya itu jangan digoreng kalau bisa. Aja digoreng. Diapain? Ditumis aja, kalau nggak direbus. Lebih baik sih ditumis ibu ya. Untuk itu semua bahan makanan yang saya anjurkan, kira-kira ibu merasa keberatan nggak bu? Atau ibu pengen saya mau nggak suka, pengennya ini gitu, boleh ibu bisa sampaikan di sini, nanti saya bisa bantu. Kurang lebih cukup sih. Sama telur Bisa diganti. Sama telur, tadi suka sama telur ya? Iya. Boleh itu diganti sama telur, tapi bisa aja telur itu bervariasi kayak telur balado yang kayak gitu. Jadi nggak satu aneka ragam makanan aja, maksudnya nggak satu olahan aja gitu bu, telur juga bisa bervariasi. Terus selain ikan ibu konsumsi apa lagi yang nggak suka bu? Apa ya? Udah sih paling Udah ya? iya ikan doang sih yang agak kurang suka. Iya udah, nih bahan makannya udah bisa diterima berarti ya. Selanjutnya ke olahraga secara rutin setiap hari. Nah yang saya anjurkan itu olahraganya sih ini bu, berenang, bersepeda. Aduh saya males banget kalau berenang. Iya. Boleh kalau misalnya ibu malas berenang, boleh jogging. Jadi joggingnya itu setiap hari selama pagi. Jadi sebelum ibu apalagi jogging ibu saya paling mager. Untuk bersepeda
Kalau bersepeda sih saya senang. Nah iya berarti bersepeda aja ya Bu ya. Iya. Oke. Boleh selama 15 menit setiap pagi, kalau nggak sore 15 menit. 15 menit ya keliling-keliling aja. Selain itu yang nggak bisa diterima kan jogging sama renang. Ada lagi nggak Bu dari Ibu sendiri pengen olahraga apa nih gitu? Apa? Kalau misalkan senam gitu boleh kan ya? Boleh. Terus saya lebih senang sih. Senam ya. Iya. Oke, boleh. Nggak apa-apa. Aerobik. Oke, dan yang terakhir itu cek gula darah secara teratur. Jadi boleh 1 bulan sekali Ibu cek ke puskesmas atau ke tenaga kesehatan setempat untuk mengecek gula darah Ibu. Nah kemudian berarti udah tahu kan semuanya ini seperti apa, ini mau dibawa pulang. Nah terapi diet yang saya akan terapkan sama Ibu itu terapi diet diabetes mellitus tipe 2. Tujuannya ini untuk mengevaluasi secara teratur asupan Ibu, aktivitas dan juga berat badan Ibu kan. Tadi di situ juga ada memonitor berat badan kan. Nah kemudian mencegah timbulnya komplikasi. Di sini kan ada komplikasi ya Bu ya. Nah kita bakal mencegahnya di sini, takutnya ada komplikasi jadi kita segera cegah. Kemudian memonitoring glukosa darah mandiri. Nah ini ada kan secara teratur. Nah Ibu bisa ngecek sendiri gitu untuk terapinya. Kemudian ada mencapai status gizi sesuai dengan umur. Maksudnya Bu? Jadi IMT Ibu disesuaikan, jadi menjaga berat badannya itu tetap sesuai gitu. Terus juga mengurangi asupan energi. Tadi kan Ibu banyak banget yang mengkonsumsi ininya ya, kurang teratur, terus juga minuman manis. Jadi itu akan saya kurangi aja di sini ya, nggak apa-apa. Dikurangi. Cuma saya kadang suka nggak bisa gitu, kalau nggak minum yang manis. Iya nggak apa-apa Ibu, kalau misalkan pengen minum manis Ibu boleh sama jus diganti. Jadi boleh sama jus. Boleh kalau jus, tapi jangan banyak-banyak gulanya ya. Terus juga di sini prinsip dietnya itu untuk mengurangi dan mengatur konsumsi jenis karbohidrat. Tadi kan sampai roti ya sampai 4 lembar kayak gitu. Jadi kita kurangin aja Bu. Jadi berapa jadinya kalau dikurangin? Boleh kalau misalnya mau makan roti sehari itu boleh pagi-pagi aja. Ya sekitar 2 lembar aja, sekali aja. Oke. Terus juga Ibu mengurangi dan mengatur penggunaan garam. Karena Ibu ada hipertensi juga ya, jangan banyak garamnya, itu kayak bakso yang kayak gitu-gitu kurangi ya. Tapi kalau tanpa garam tuh, kurang garam tuh kan nggak enak, nggak nikmat. Iya nggak apa-apa, boleh sedikit. Boleh sebenarnya Ibu makan garam, tapi untuk rencana monitoring dan evaluasinya kita akan menaikkan berat badan Ibu. Jadi sebulan itu selama 2 kg. Dengan batas normal sesuai dengan IMT itu kan, sesuai dengan IMT Kemenkes. Kemudian menurunkan kadar GDP, dan HbA1c menjadi mendekati nilai normal. Terus yang ketiga, menurunkan kadar tekanan darah dan respirasi menjadi normal kan, tadi Ibu tekanan darahnya darah tinggi kan. Dan yang keempat, mengaplikasikan diet diabetes mellitus tipe 2 dengan baik dan benar. Jadi selama Ibu diet ini, Ibu boleh menghubungi saya nih terkait ini, bisa ditelepon atau Ibu juga datang langsung ke sini, boleh konsultasi gitu ya. Oke Ibu, udah selesai konsultasi kita hari ini. Semoga Ibu menerapkan diet dengan baik ya Bu ya. Doain ya Bu ya. Untuk kesininya Bu, apakah Ibu bisa meluangkan waktu 2 minggu sekali atau berapa Bu kira-kira? Kan kita mau ada jadwal ke depan lagi untuk memonitoring ini kan terapi Ibu. Kira-kira Ibu ada jadwalnya atau hari kosongnya hari apa Bu? Bisa sih setiap minggu, 1 minggu. Kesepakatannya Ibu datang ke sini lagi karena kan di sini juga saya akan memonitoring Ibu kan selama beberapa kali. Jadi kita nggak sekali aja di konseling Ibu, ada jadwalnya lagi. Kira-kira Ibu ada waktu kosongnya berapa dalam 1 bulan itu, waktu kosongnya berapa kali sebulan Bu? Biasanya tuh dalam sebulan 3 kali. 3 kali ya. Kira-kira Ibu maunya sebulan sekali atau 2 minggu sekali? Kalau saya sih maunya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali boleh. Iya. Oke, jadi karena sekarang kita masuknya tanggal 5, insya Allah tanggal 17 Ibu kesini lagi sesuai dengan buat konsultasi lagi, biar saya tahu perkembangan Ibu semuanya, nilai apakah tekanan darahnya normal atau tidak ya Bu ya. Oke, jadi kesini lagi Bu tanggal 17 Februari 2021, jamnya jam 10 pagi ya Bu ya. Jam 10 pagi. Oke.
Jadi kita udah sepakat untuk datang ke sini tanggal 17. Alhamdulillah konsultasinya sudah selesai. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya. Kurang lebih Saya juga terima kasih. Ibu, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih, Bu. Semoga sehat